semuanya, pada video kali ini kita akan membahas sejarah yaitu Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II meredakan konflik, mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan salah seorang pangeran. Pangeran tersebut lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait kejadian tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Infhoef. Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara, Nicholas Harting, mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya secara tertutup. Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayah. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Paliandari. Dari hal ini menjadi awal mula naiknya tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lain seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiringnya waktu. Perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayah pada gilirannya menimbulkan rentetan-rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan trah Pakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan perjanjian Salatiga pada 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi.
Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari wilayah Kasunan Surakarta dengan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Keterbelahan Jawa ini kemudian hari belum berhenti pada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Tamfrom Raffles dari Kerajaan Inggris. Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pangku Alaman. Dengan demikian, Tanah Jawa kemudian memiliki 4 wilayah pemerintahan, masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada masa pertengahan 1940-an membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda. Hal ini berujung dengan perbedaan status hingga saat ini.